Salam jumpa kembali, Ibu Bapak, Saudara-saudariku terkasih, selamat berhari Minggu. Semoga saya mendapati semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat dan senantiasa yakin bahwa kita dilindungi oleh Tuhan. Kita memasuki minggu biasa ke-22. Hari dan saat yang baik untuk berdoa, hari dan saat yang tepat untuk belajar bagaimana menjadi sahabat Yesus, bagaimana menjadi murid Yesus dengan menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Injil hari ini diambil dari Matius 16 ayat 21 sampai 27. Sekali peristiwa Yesus menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau." Maka Yesus berpaling dan berkata kepadanya, "Enyalah iblis. Engkau satu batu sandungan bagiku, sebab engkau memikirkan bukan yang dipikirkan Allah, melainkan yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa yang kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apakah yang dapat diberikan sebagai ganti nyawanya? Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaannya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya." Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Mari kita renungkan bersama-sama perikop yang barusan kita dengar. Ada 4 poin menarik. Pertama, kita lihat bagaimana perkataan Yesus dan reaksi Petrus, serta tindakan Yesus kepada reaksi dari Petrus. Petrus tidak menginginkan bahwa apa yang dikatakan oleh Yesus terjadi dengan Yesus, yaitu penderitaan. Yesus menolak itu. Dan pemahaman ini bisa dipahami karena pertama, Petrus tidak mau kalau apa yang ada di dalam pikiran, di dalam rencana, di dalam kehendaknya itu gagal lagi dan digagalkan oleh Yesus. Petrus mau supaya bangsanya itu dibebaskan dan para penjajah Romawi itu diusir, dan harapan itu ditumpukan kepada Yesus. Di pihak lain, Yesus tidak memiliki pemahaman yang sama seperti Petrus. Yesus mau mentaati kehendak Allah dengan memikul salib, menderita, wafat, dan dibangkitkan. Dan dua persepsi inilah yang menjadi pertentangan antara Yesus dan Petrus. Yang kedua, kenapa Petrus sampai bereaksi tidak menginginkan hal itu? Karena dia tidak mau kalau sahabatnya ini menderita. Dia tidak mau kalau Yesus yang sudah bersama-sama dengan mereka, Yesus yang sudah menjadi sahabat mereka ini harus menderita, harus wafat, dan harus ditindas oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat yang justru menjadi musuh utama dari Petrus dan murid-murid yang lain. Nah, karena itu, Petrus dengan terang-terangan katakan, "Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau." Tindakan Petrus ini sangat dimengerti karena dua hal tadi. Apa yang ada di dalam pikirannya, dan dia tidak mau kalau sahabat baiknya itu, orang yang ia kasihi, orang yang dekat dengannya itu harus menderita. Kedua, atas perkataan Petrus yang tidak menghendaki apa yang terjadi di dalam diri Yesus, Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis." Kata "enyalah iblis" ini bisa dipahami dalam dua hal. Pertama, Yesus mau katakan kepada Petrus, "Petrus, engkau jangan melawan kehendak Allah." Melawan kehendak Allah itu adalah pekerjaan setan-setan. Jadi setan itu bukan makhluk halus, bukan makhluk yang tak kelihatan, yang bekerja diam-diam, yang tak bisa dilihat orang. Setan adalah tindakan melawan kehendak Allah, atau tindakan egoistis, berpikir untuk diri sendiri, buat sesuai dengan kemauan diri sendiri, tanpa peduli dengan orang lain, tanpa rasa empati dengan orang lain, tindakan dan kata-kata yang keras dan kasar kepada orang lain. Itu tidak dikehendaki oleh Allah.
itu melawan kehendak Allah, maka itu dikatakan oleh Yesus enyala, karena itu tindakan yang datang dari iblis. Enyala iblis bisa dimengerti juga dalam arti yang lain. Yesus mau katakan kepada Petrus, panggilanmu tidak lain adalah untuk mendampingi, berjalan bersama saya, merasakan juga apa yang akan saya rasakan dan alami, yaitu penderitaan. Yesus mau katakan, hai Petrus, engkau harus menjadi sahabat saya yang setia. Meskipun engkau ingin agar saya tidak menderita, tetapi kalau saya menderita, engkau harus menemani saya. Engkau harus menjadi teman yang baik dan benar. Engkau harus menjadi teman yang selalu ada dan siap sedia dalam suka dan duka, dalam situasi apapun yang saya alami. Engkau harus mengikuti apa yang dikatakan oleh saya, yaitu ini yang ditekankan oleh Yesus kepada Petrus, menjadi sahabat dalam suka dan duka, sahabat yang setia pada kehendak Allah. Yesus mengajarkan bagaimana cara yang benar menjadi sahabat orang beriman. Pengikut yang baik dan setia, sahabat tanpa kepentingan dan ingat diri. Yesus mau agar Petrus menjadi orang yang bebas dari ingat dirinya sendiri. Orang yang bahagia adalah mereka yang tidak ingat diri, yang ikhlas dan empati, serta peduli dengan penderitaan orang lain. Itu yang diminta oleh Yesus kepada Petrus dengan berkata, enyala iblis, engkau ikutlah saya. Apapun yang terjadi dengan saya, jangan tinggalkan saya. Itu kehendak Allah kepada Petrus. Kemauan Yesus kepada Petrus. Setelah menegur Petrus, Yesus lalu memberikan pengajaran tentang cara yang pas dan baik menjadi muridnya, yakni menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutinya. Menyangkal diri bukan berarti kita membangun permusuhan dengan diri kita sendiri, dengan tubuh kita sendiri, dengan kelemahan kita sendiri. Tidak kita bermusuhan dengan kekurangan dan kelemahan diri kita. Tidak dipahami demikian. Menyangkal diri berarti membiarkan diri dikasihi oleh Allah, membiarkan diri untuk merasa diampuni dan disayang oleh Allah. Orang yang membiarkan diri demikian akan mengalami sukacita dan kebebasan yang berlimpah-limpah. Orang yang membiarkan diri merasa dicintai, membiarkan diri dicintai oleh Allah, dia akan menjadi orang yang berani menyangkal kehendaknya sendiri, keinginannya sendiri. Karena dia sudah mengalami apa yang terbaik, yang terindah, yang termulia, yang datang dari Allah. Maka biarkanlah diri dicintai dan diampuni oleh Allah. Memikul salib dan mengikuti aku. Ini syarat terakhir untuk menjadi orang yang bebas dan bahagia. Kita manusia, kita lemah, kita terbatas. Maka kita tidak pernah tidak berdosa. Artinya kita pernah berdosa, kita pernah salah. Orang katakan bahwa yang punya mulut pasti pernah salah. Kita bukan manusia sempurna, kita bukan manusia yang kekal. Pikul salib adalah konsekuensi dari keterbatasan kita sebagai manusia. Orang lain tidak mungkin memikul keterbatasan kita. Konsekuensi itu kita sendiri yang memikulnya. Tetapi ketika kita memikul dengan kekuatan Tuhan dan bersama Tuhan, maka itu menjadi salib yang menyelamatkan. Mengikuti Yesus berarti kita yakin bahwa hidup kita ini hanya bisa punya arti dan berguna untuk orang lain di dalam kekuatan Tuhan. Mengikuti Yesus berarti menjadikan Yesus sebagai pedoman hidup, menjadikan Yesus satu-satunya jalan untuk mengasihi sesama, sebagaimana Yesus selalu dan terus-menerus mengasihi dan mengampuni kita. Demikian juga Yesus mengajak untuk mengasihi dan terus-menerus mengampuni sesama. Tidak ada cara lain yang terbaik untuk mengasihi sesama selain dengan tidak melawan kehendak Allah, tidak lari dan menjauhi jalan penderitaan. Kita menjadi sahabat yang baik dan setia dalam perkataan dan perbuatan, dalam situasi apa saja. Dan yang terakhir, kita memikul konsekuensi kekurangan dan kelemahan kita sendiri sebagai satu salib yang menghantar kita kepada persatuan, kebahagiaan kekal di surga. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,
seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga saudara-saudariku sekalian senantiasa dilindungi dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat berhari Minggu.